Beberapa negara yang diduga mendanai Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah Kepulauan Marshall, Nauru, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Senegal, Tonga. OPM adalah kelompok pemberontak yang bertujuan memisahkan Papua Barat dari Indonesia. OPM didirikan pada tahun 1965. OME, Asia Pasifik, Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika, Indeks, Home, Fokus. 3 negara produsen senjata KKB Papua, 2 diantaranya negara adidaya. Lutfan Faizi, Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sampai pukul 19.31 WIB. 3 negara produsen senjata KKB Papua, 2 diantaranya negara adidaya. Foto, Doc, Sindonews. Jakarta, terdapat sejumlah negara produsen senjata KKB Papua yang perlu diketahui. Beberapa di antaranya bahkan berstatus sebagai negara adidaya. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua menjadi salah satu kelompok teror yang kerap menimbulkan kekacauan. Dalam riwayatnya, para anggota TNI terus memburu anggota-anggota KKB ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan mudah, karena KKB Papua ini juga memberikan perlawanan dengan persenjataan yang kerap menyusahkan. Dari sekian peristiwa baku tembak yang terjadi, teridentifikasi sejumlah persenjataan yang mereka gunakan. Beberapa di antaranya adalah jenis seperti senapan serbu AK-47, M16, hingga Steyr AUK yang diketahui diproduksi negara-negara asing. Berikut 3 negara yang menjadi produsen senjata KKB Papua. 1. Amerika Serikat. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua diketahui menggunakan sejumlah senjata, termasuk di antaranya adalah M16 buatan Amerika Serikat. Mengutip Britannica, senapan M16 atau biasa disebut AR-15 dikembangkan oleh insinyur Amerika bernama Eugene Stoner dari Armalite Inc. Sekitar tahun 1950-an, senapan ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Senjata ini diadopsi oleh Angkatan Udara AS pada 1959. Setelahnya, sekitar tahun 1962 namanya mulai dipatenkan menjadi M16. Dalam pengoperasiannya, senjata ini memiliki opsi kontrol tembakan semi-otomatis serta full otomatis. Home, Asia Pasifik, Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika, Indeks, Home, Fokus. 3 negara produsen senjata KKB Papua, 2 diantaranya negara adidaya. Lutfan Faizi, Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sampai pukul 19.31 WIB. 3 negara produsen senjata KKB Papua, 2 diantaranya negara adidaya. Foto, Doc, Sindonews. Jakarta, terdapat sejumlah negara produsen senjata KKB Papua yang perlu diketahui. Beberapa di antaranya bahkan berstatus sebagai negara adidaya. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua menjadi salah satu kelompok teror yang kerap menimbulkan kekacauan. Dalam riwayatnya, para anggota TNI terus memburu anggota-anggota KKB ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan mudah, karena KKB Papua ini juga memberikan perlawanan dengan persenjataan yang kerap menyusahkan. Dari sekian peristiwa baku tembak yang terjadi, teridentifikasi sejumlah persenjataan yang mereka gunakan. Beberapa di antaranya adalah jenis seperti senapan serbu AK-47, M16, hingga Steyr AUK yang diketahui diproduksi negara-negara asing. Berikut 3 negara yang menjadi produsen senjata KKB Papua. 1.
Amerika Serikat. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua diketahui menggunakan sejumlah senjata, termasuk di antaranya adalah M16 buatan Amerika Serikat. Mengutip Britannica, senapan M16 atau biasa disebut AR-15 dikembangkan oleh insinyur Amerika bernama Eugene Stoner dari Armalite Inc. Sekitar tahun 1950-an, senapan ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan. Senjata ini diadopsi oleh Angkatan Udara AS pada 1959. Setelahnya, sekitar tahun 1962 namanya mulai dipatenkan menjadi M16. Dalam pengoperasiannya, senjata ini memiliki opsi kontrol tembakan semi-otomatis serta full otomatis. 2. Austria. Berikutnya ada senjata Steyr AUK yang diketahui berasal dari Austria. Mengutip Military Today, senjata ini telah dikembangkan sejak akhir tahun 1960-an oleh perusahaan Austria Steyr Daimler Puch yang bekerja sama dengan Angkatan Darat Austria. Dalam riwayatnya, senjata ini menggantikan senapan serbu Stg-58 yang dianggap sudah terlalu usang. Sejak perilisannya, Steyr AUK menjadi populer dan diadopsi oleh negara-negara lain. Steyr AUK dibekali peluru standar NATO 5,56 x 45 mm. Dikenal dengan kehandalannya, senjata ini juga dianggap memiliki akurasi yang baik. Dalam berbagai variannya, beberapa di antaranya adalah AUK A1 standar yang diperkenalkan pada 1977, AUK 2, hingga AUK 3 yang diproduksi sejak 2005. 3. Rusia. Selain senjata M16, KKB Papua juga diketahui menggunakan senapan serbu AK-47. Mengutip Military History, senjata ini menjadi senapan serbu paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. AK-47 dikembangkan oleh mekanik asal Rusia bernama Mikhail Kalashnikov pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan sejenisnya, senjata ini memiliki ukuran yang lebih kecil serta jangkauan relatif pendek. Dengan penggunaan peluru berkaliber 7,62 x 39 mm dan fitur selective fire, AK-47 menjadi salah satu senapan serbu yang paling banyak diproduksi. Alasannya cukup beragam, dari harganya yang tidak terlalu mahal hingga mudah perawatannya. Negara-negara yang membacking OPM itu secara garis besar dibagi menjadi dua faktor, faktor solidaritas dan ekonomi. Faktor solidaritas. Faktor ini biasanya terdapat pada dukungan negara-negara Oseania. Hal ini tidak terlepas dari faktor kesamaan suku bangsa dan ras yang mendominasi penduduk Pulau Papua dan kebanyakan negara-negara Oseania yaitu ras Melanesia. Di antara negara-negara Oseania yang getol mengangkat isu kemerdekaan Papua adalah Vanuatu, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, dan Nauru, dengan negara yang paling vokal menyuarakannya adalah negara Vanuatu. Negara Vanuatu ini memang sejak awal kemerdekaannya mendukung kemerdekaan Papua. Hampir setiap tahun dalam sidang Majelis Umum PBB, negara tersebut kerap menyinggung dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tidak sampai situ saja, Vanuatu bahkan memberikan status observer untuk Papua Barat dalam Melanesian Spearhead Group. 2. Faktor ekonomi. Faktor ini biasanya ada pada dukungan negara barat atau negara persemakmuran Inggris di kawasan Oseania seperti Australia dan Selandia Baru. Kita semua tahu bahwa Papua itu wilayah yang sangat amat kaya dengan keberagaman hayatinya yang unik dan hampir tidak terdapat di tempat lain di muka bumi. Dengan merdekanya Papua, perusahaan tambang Australia akan mendapat karpet merah untuk berinvestasi di Papua.
dan ujung-ujungnya sumber daya mereka diperas demi keuntungan korporat dan Papua akan tetap miskin. Hal yang sama terjadi di Timor Leste yang kaya minyak. Bentuk dukungan Australia ini bisa dilihat dari diperbolehkannya pengibaran bendera bintang kejora di beberapa tempat di Australia. Bahkan,